Pemirsa dan TV sahabat dan kisah, alhamdulillah masih mau bersabar menunggu untuk melanjutkan faedah-faedah di dalam kitab An-Nawadir. Mari kita lanjutkan. Wa qala khairuhu, ada juga yang menanggapi bala itu adalah apa itu bala? Ada yang mengatakan huwa al-jar asu, tetangga yang tidak baik. Kalau kita punya tetangga tidak baik itu udah seperti bala, susah. Kita gini salah, kita gitu salah. Makanya orang-orang dulu itu kalau kita mau cari rumah disuruh lihat dulu siapa tetangganya. Tetangganya siapa dia? Oh, tetangganya orang baik semua. Tetangganya orang-orang yang rajin sholatnya. Kalau udah waktu sholat itu semua kamu sholat. Wah, itu perumahan yang terindah di dunia ya, seperti itu sudah. Bukan perumahan yang terindah yang loks, harganya mahal, bangunannya eksekutif semua, kontereng, mobil-mobilnya pakai satpam di depan 24 jam, tamu harap pelapor. Tapi sholatnya kacau ya, itu perumahan yang jelek, terjelek di dunia ya, seperti itu. Ya, ketika mereka tidak ada yang memperhatikan dengan sholat, itu perumahan yang jelek. Tapi walaupun itu rumah masuk dalam kampung, ya, rumahnya pun bangunan-bangunan kuno. Tapi kalau sudah masjid takbir Allahu Akbar, adzan maghrib, adzan isya, langsung siap-siap keluar. Semangat, bareng-bareng keluar dari rumahnya, pada menuju ke musola semua, pada menuju ke masjid semua. Itulah perumahan yang istimewa. Kalau ada saya mau nyari juga seperti itu. Mungkin ada cuman jarang gitu. Ya. Paling tidak mereka juga perhatian dengan sholat 5 waktu. Tetangganya siapa? Oh, mereka orang-orang yang rajin sholatnya. Oh, tetangganya gimana? Oh, masya Allah, pada ramah semua, sopan santun semua, selalu menghormati orang kampung situ itu, selalu menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Tetangganya orang baik-baik semua. Itu kita cari. Jangan kita lihat wah mentang-mentang rumahnya murah, mentang-mentang bangunannya bagus, semuanya murah, atau di daerah-daerah strategis, yang langsung main kita ambil aja. Lihat tetangganya dia itu siapa, karena itu yang bakal terus berkomunikasi dengan kita. Ya, nanti kita salah dikit dia ngamuk, nanti dia berbuat yang tidak di seberang rumah kita. Ya, nanti anak-anak kita keluar kampung, lihat perilakunya dia. Takutnya nanti malah dicontoh sama anak-anak kita ketika dia nakal, apalagi sampai minum-minuman keras, apalagi berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan. Terus kan itu selalu ada berhadapan dengan kita. Makanya itu dikatakan sini salah satu daripada bala ya seperti itu. Ya, makanya usahakan untuk kalau mau mencari rumah, tetap cari rumah yang bagus, tetap cari rumah yang baik ya. Makanya kalau memang sudah terjadi, aduh sekarang udah di mana, saya mau pindah rumah susah, di samping rumah ya, aduh terus ada zaman ini. Kalau memang sudah seperti itu, kita kembali lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga? Bahkan dikatakan oleh para ulama, orang yang bersifat baik kepada tetangga itu, ya, kalau kita sudah menganggap anaknya sudah baik sama tetangga, buktinya apa? Ya selalu saya kirim makanan, selalu tetangga anak nggak pernah ganggu, selalu saya kirim minuman, selalu saya kirim hadiah. Bukan itu. Dikatakan tetangga yang baik itu, kalau umpama tetangga kita itu ganggu kita dan kita sabar, itulah tetangga yang baik. Kita ini tetangga baik. Berarti kalau kita mau dibilang tetangga yang baik, kita harus sabar dengan tetangga kanan kiri yang berbuat dolim sama kita.
bukan tetangga baik yang selalu bagi-bagi makanan dan lain-lain. Itu memang iya, cuman itu ya mungkin nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 yang paling penting, ketika kita sabar sama gangguan-gangguan tetangga kita, berarti itulah di waktu itu kita adalah tetangga yang terbaik. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Bagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Hasan Basri ya. Insyaallah Imam Hasan Basri itu katakan Imam Hasan Basri rumahnya tingkat. Ini yang atas orang Yahudi, di bawahnya beliau, beliau tinggal di bawah, di atas orang Yahudi. Nah ini suatu hari Imam Hasan Basri itu sakit beliau, akhirnya tetangganya itu turun. Ini orang rumah dulu itu tingkat orang atas orang lain, bawah orang lain. Turun menjenguk Imam Hasan Basri. Ketika menjenguk Imam Hasan Basri, lagi ngobrol-ngobrol di kamarnya Imam Hasan Basri, lihat ada tetesan dari atas. Ini kamar saya, ini kamar mandi rumah saya. Posisinya atas, di bawahnya ada baskom. Ditanya kepada Imam Hasan Basri, ini air dari kamar mandiku ini, air kotor ini. Dia ngomong gitu. Apa? Terus kamu buang? Kenapa kau tidak bilang ke aku? Kalau kau bilang, sudah aku benerin. Kata Imam Hasan Basri, nggak usah, sudah. Saya nggak mau merepotkan kamu. Saya nggak mau bikin susah kamu. Nggak masalah ini. Saya kumpulkan nanti airnya saya buang. Begitu saja, nggak masalah, kata dia. Ya ampun, minta maaf saya. Sudah berapa lama kamu kayak gini? Kata Imam Hasan Basri, sudah 20 tahun. Masya Allah, itu beliau ini hakikatnya orang tetangga yang baik ya seperti beliau. Negara itu nggak mau bikin susah tetangganya sama sekali. Wahakadzal Islam. Inilah orang Muslim yang sebetulnya seperti ini. Ya, kadang kita ini kebawa nafsu. Kita ini kadang kumpul-kumpul sama temen yang ngajarin yang nggak baik. Ada tetangga ini kita tegur, kita ngamuk, kita ini tetangga motornya kecil sini kita keluar, kita tegur dia. Nah, ini ya. Mana Islam? Tidak ada kenikmatan di dalam. Mau kenikmatan yang hakikat itu ntar di surga. Di hidup nggak ada, di dalam di dunia nggak ada kebahagiaan, kenikmatan. Jangan kita terlalu berhayal, pengen rumah tenang, nggak ada yang ganggu sama sekali. Tetangga ganggu dikit kita marahin, tetangga nggak ada. Kebahagiaan itu ntar di surga. Makanya teringat cerita bahwa ketika Abu Yahya Habib Zain mau berangkat ke Mekah, ayah beliau Abu Yahya Habib Hasan Baharun mengatakan, kalau saya ada apa-apa kamu jangan pulang. Mau saya sakit, mau sampai saya meninggal kamu jangan pulang, kamu tetap di Mekah. Kalau mau bahagia sama saya, kata ayah beliau, kata mau bahagia sama saya nanti di surga. Di dunia bukan tempatnya bahagia. Dunia ini tempatnya kita capek, tempatnya kita mujahadah, tempatnya kita mengumpulkan pahala. Ya, sabar, diganggu orang sabar, atas apa musibah aja sabar. Itu tempatnya kita mengumpulkan pahala itu di dunia. Kalau kita mau di dunia mau enak-enakan saja, ntar menyesal di akhirat. Ketika meninggalnya dia menyesal, ya ampun, pahalaku cuma segini. Aku terlalu kepengen hidup enak dulu di dunia. Kepengen hidup kepengen hidup tenang. Akhirnya aku bermalas-malasan. Tidak ada amalku sangat dikit. Nah, jangan sampai kita menyesal seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat kita berat, saya berat, saya selalu diganggu sama tetangga saya selalu diganggu sama keluarga saya. Saya nggak tenang. Nah, itu di waktu-waktu itu tuh yang sabar itu yang menaikkan derajat kita. Itu yang akan menambah pahala kita. Itu yang akan meleburkan dosa-dosa kita. Ini sabar di waktu itu. Jadi ketika kita dapat di sesuatu hal-hal yang nggak enak di dalam dunia ini sudah dijalani. Selagi kita bisa mendapatkan solusi, ya kita cari. Kalau belum dapat ya sabar. Ini gini, kita tetap harus ikhtiar ya. Ketika ada sesuatu yang nggak enak, itu ada solusinya. Ya kita cari solusi.
selesaikan, kita datang lagi, cari solusi lagi. Kita ketika belum ada solusi ya kita sabar terhadap hal-hal yang membuat kita aduh, saya ini suami saya ini istri saya begini, saya ini anak saya begini, saya ini paman saya begini, saya mertua saya begini, saya tetangga saya begini, saya begini. Masalah-masalah itu jangan kita terlalu menggerutu sama orang lain. Dijalani sabar. Ketika bisa diselesaikan kita selesaikan. Kita tidak bisa selesaikan kita sabar. Terus seperti itu, nanti dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Pernah diceritakan di daerah Banyuwangi. Di daerah Banyuwangi ini, Banyuwangi atau Situbondo, ini kejadian nyata. Waktu itu sampai pernah ditayangkan di RCTI apa di berita itu ya. Saya mendapatkan kisah ini dari Habib Segaf Harun. Ada seorang perempuan, anak perempuan ini solehah banget, istimewa, masya Allah perempuan ini, ahli ibadah. Perempuan tadi dia memiliki suami yang suaminya sangat tolak belakang dengan sifatnya perempuan ini. Perempuan ini masya Allah, suaminya nggak benar, suaminya nakal, suaminya maksiat, waduh. Kadang pulang minta uang sama istrinya nggak punya uang, emasnya dijual. Kalau nggak punya uang nggak ada, kaki kanan dipukul sama si suaminya, jahat suaminya. Terus istri tadi sabar tidak pernah membantah kepada suaminya. Dia tahu di sini tempatnya aku mengangkat derajatku, di sini tempatnya aku meleburkan dosa-dosa aku. Dia selalu bersabar. Ini yang harus kita contoh perempuan yang seperti ini. Selalu bersabar, terus didolimi sama suaminya, terus dia sabar sampai datang suatu waktu meninggallah si suami tadi. Ketika suami itu meninggal, maka si istri ini hidup dengan bersendiri, tidak jauh. Mungkin di waktu itu dikatakan waktu itu, istrinya dulu yang meninggal. Istrinya meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal dunia dikatakan jatah waktu tahap 10 tahun. Setelah 10 tahun suaminya juga meninggal dunia. Akan tetapi di pemakaman yang lain. Subhanallah, di waktu itu setelah suaminya meninggal dunia, anaknya ini sering bermimpi ibunya. Ibunya ngomong dalam mimpinya, ibunya bilang, "Nak, tolong pindahkan jasadku ini ke samping kuburannya bapak." Wah, bangun, bingung anaknya. Ibu kok ngomong gini? Waduh, mungkin saya ini. Subhanallah, besoknya mimpi lagi anaknya. "Nah, tolong pindahkan jasadku ini ke samping makamnya bapak." Sakit ibunya. Terus seperti itu. Akhirnya dia datang kepada kiai-kiai di daerah itu, ulama terus. "Kenapa ini? Saya sudah 3 malam, sudah 4 malam, hampir tiap malam saya mimpi seperti ini. Saya tidak tenang, ibuku selalu bermimpi, saya mimpi seperti itu." Udah biarin dulu, terus dibiarin, tambah terus tiap malam mimpi seperti itu. Subhanallah, ada satu orang yang mengatakan, "Ya sudah, kalau emang itu kita pindahkan saja jasad ibunya tadi itu." Subhanallah, ketika tenang-tenang disiapkan makam di bapaknya itu, sampingnya digali juga kuburan. Setelah itu dipindahkan jenazahnya. Subhanallah, ketika dipindahkan jenazah ibunya itu diangkat. Ini sudah 10 tahun dimakamkan perempuan ini, kain kafannya itu masih bagus. 10 tahun jasadnya pun masih empuk, seakan-akan kayak baru dimasukkan ke dalam makam. Padahal sudah 10 tahun, di 10 tahun untuk hujan pasti kena lumpur, kotor, hancur bisa-bisa kainnya itu. Kalau hitungan hakal nggak sampai setahun sudah hancur itu kain tadi. Tapi dilihat masih bagus semua. Diangkat jenazah tadi itu dimakamkan ke dalam di samping suaminya. Rasulullah itu ketika itu sempat diliput di TV. Akhirnya kata Ustaz Segaf, waktu itu setelah dimakamkan istrinya, kata Ustaz Segaf, keesokan harinya anaknya tadi bermimpi kepada ibunya terima kasih, ibunya senang banget. "Terima kasih nak, engkau sudah pindahkan jasadku di samping bapak."
Katanya anaknya, kenapa bu? Sampai gini bu. Kata anaknya tadi, iya nak, ibu ini alhamdulillah ketika meninggal, ibu ini mendapatkan kemuliaan di dalam kuburan. Ibu mendapatkan keistimewaan, kemuliaannya itu, keistimewaannya itu. Ibu mendapatkan kebun surga itu semua berkat ibu sabar dengan suami ibu. Berkat ibu khidmah sama suami ibu. Walaupun suami ibu nakal, walaupun suami ibu ahli maksiat, tetap ibu sabar, tetap ibu khidmah sama dia. Itu yang membuat ibu naik derajatnya tinggi di sisi Allah, sehingga ibu mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah. Pemirsa Darwah TV yang dimuliakan oleh Allah, ini kejadian yang nyata, kejadian yang benar, dan ini memang yang diajarkan di dalam Islam, dan ini memang yang dijanjikan di dalam hadis dan kalam-kalam para ulama. Apabila seorang istri selalu sabar kepada suaminya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya, apalagi dia mendapatkan ridho, ya. Katakan oleh Rasulullah SAW, fayadkhul min ayyi bab sa, ya, kau pengen masuk surga dari pintu mana aja terserah. Si istri tadi, ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya, apa yang diinginkan si istrinya pasti akan dapatkan. Gitu. Jadi begitu juga si suami, ketika mendapatkan istrinya tidak baik akhlaknya, si suami pun harus sabar. Itu yang akan mengangkat derajat si suami tadi. Oleh karena itu, kita berjalan di atas bumi ini jangan gampang mengeluh. Ketika ada hal-hal yang membuat hati kita nggak betah, yang membuat hati kita risih, nggak seneng, ada cobaan ini, sudah jalan sabar aja. Itu yang insya Allah yang akan mengangkat derajat kita. Itu insya Allah yang akan meleburkan dosa-dosa kita. Itu yang insya Allah yang akan menambah pahala kita, yang akan menjadikan kita manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Darwah TV, mungkin sampai di sini saja. Kita lanjutkan insya Allah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.